Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini saya akan bawakan beberapa riwayat yang berkenaan dengan keimanan dan berkenaan dengan ucapan yang bisa atau menjadi kunci umat Islam Muslim untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati dalam keadaan yakin kepada tujuan syahadat, itu akan masuk surgalah dia. Jadi seorang muslim ini kalau yakin dengan tujuan syahadat itu, maka akan masuk surgalah dia. Ini riwayat yang pendek dari sahabat Rasulullah, termasuk Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Jadi syahadat yang kita lafalkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita yakin akan tujuan dari syahadat itu, maka akan masuk surgalah kita selaku umat Islam, selaku muslim. Apa tujuan-tujuan dari syahadat itu? Tentunya ibadah-ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang mengiringi syahadat. Jadi semoga kita ditetapkan oleh Allah bisa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dan memahami tujuan-tujuan dari syahadat yang telah kita lafalkan, yang telah kita ucapkan, sehingga kita sebagai umat Rasulullah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya dari Ubadah bin Samit, katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutunya, dan bahwa Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya, meyakinkan bahwa Isa itu hamba Allah, anak hambanya, maksudnya anak hambanya, kalimatnya yang dihembuskannya kepada Maryam, suatu roh suci daripadanya, dan surga neraka itu benar adanya. Niscaya Allah akan memasukkan orang yang mengucapkan demikian itu kelak ke dalam surga dari salah satu 8 pintu yang dipilihnya. Jadi surga itu memiliki 8 pintu dan kita bisa memilih surga yang mana saja. Apabila kita meyakini, kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita meyakini bahwa Isa itu adalah hambanya Allah, Isa itu anak hambanya, jadi anaknya dari Maryam, dari Bunda Maryam, dan Isa itu kalimatnya. Maksudnya itu kalau Allah sudah mengucap kun, jadi maka jadilah sesuatu itu. Jadi Allah hanya mengucapkan dengan kalimatnya kun, maka jadilah apapun itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi ucapan kalimatnya, jadi kalimat Allah itu kun tadi yang dihembuskan kepada Bunda Maryam. Kalau kita meyakini ini, insya Allah kita selaku umat muslim yang mukmin, yang mutakin, yang muhlisin, yang musinin akan bisa masuk ke surganya Allah dan bisa memilih pintu manapun dari 8 pintu surga tersebut. Amin, Allahumma amin. Dari Mahmud bin Robi, dari Itban bin Malik, katanya, sesampainya di Madinah dan bertemu dengan Itban, maka saya bertanya kepadanya, ada sebuah hadis yang sampai kepadaku dari riwayatmu, kata Itban, karena saya sakit mata, maka saya menyuruh orang untuk memanggil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar beliau sudi datang ke rumahku untuk sholat, yang kemudian tempat beliau sholat itu kelak kujadikan tempat sholat yang khusus, kata Itban. Seterusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun datang bersama beberapa orang sahabatnya. Beliau lalu sholat. Beliau masuk sholat, sedang pengiring-pengiringnya bercakap-cakap antara mereka. Dalam percakapan itu ada menyinggung beratnya perbuatan Malik bin Dukhsum. Mereka ingin jika Rasulullah SAW mau mendoakannya agar Malik ini mati atau sekurang-kurangnya terkena kesusahan. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, beliau berkata, bukankah dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Jawab pengiring-pengiring beliau, dia mengucapkan itu bukan dari hatinya. Bersabdalah Rasulullah SAW, tidaklah seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu akan masuk api neraka
atau dimakannya. Jadi Rasulullah menegaskan setelah Rasulullah diminta sholat, salah satu sahabat ini itba ya, itban. Jadi Rasulullah setelah selesai sholat di rumahnya Itban, lalu beliau keluar dan orang-orang atau pengiring-pengiring Rasulullah tadi menginginkan atau agar Rasulullah ini mendoakan agar Malik ya bin Dukhsum itu meninggal atau paling tidak terkena kesusahan. Kenapa? Karena mereka menganggap si Malik ini orang yang munafik, sehingga mereka mengharapkan Rasulullah ini mendoakan agar dia susah gitu ya. Tapi ini ditegur oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan, menanyakan, apakah orang ini sudah bersahadat? Jadi para sahabat ini pengiring-pengiring Rasulullah menyampaikan, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah menegaskan, kalau orang sudah bersahadat, ya, kalau dia yakin dengan sahadatnya itu, apakah dia akan masuk neraka atau api neraka atau akan dimakannya? Tentu tidak. Jadi nampaknya Rasulullah ini tahu kalau sahabat yang Malik bin Dukhsum ini tidak munafik. Karena kalau Rasulullah tahu dia munafik, tentu Rasulullah akan mengiyakan apa yang didugakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain itu. Jadi siapapun yang mengucapkan syahadat, ya sekali lagi Rasulullah menegaskan bahwa api neraka itu tidak akan memakannya. Dari Abbas bin Abdul Muthalib, jadi ini paman Rasulullah ya, katanya bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, telah dapatlah menikmati kelezatan iman barang siapa yang rela bertuhan kepada Allah, beragamakan Islam, dan mengakui Muhammad sebagai pesuruhnya Allah. Ini masih berkaitan dengan syahadat ya. Jadi kita akan mendapatkan kelezatan iman ya, kalau kita dengan rela, dengan ikhlas bertuhan kepada Allah, beragama Islam, dan mengakui Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Rasul, sebagai pesuruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah SAW, keimanan itu mempunyai cabang lebih dari 70, dan sifat malu itu satu cabang dari keimanan. Jadi malu ini satu cabang dari keimanan. Di sini diterangkan, malu menurut pandangan Islam ialah perasaan segan berbuat jahat karena insaf, karena tahu bahwa Allah mengetahuinya, atau kecewa jika meninggalkan perbuatan baik yang dapat dikerjakannya. Jadi kita malu kalau bisa membantu orang tapi kita tidak membantu, kita malu. Ya, kita bisa bersedekah, kita tidak bersedekah, kita malu. Kita bisa melakukan amalan baik tapi kita tidak melakukan, kita malu. Itulah yang dimaksud dengan rasa malu itu, yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah SAW, keimanan itu mempunyai cabang-cabang lebih dari 60 atau 70. Kalau tadi 70, ini Rasulullah juga pernah menyampaikan 60 atau 70. Yang terutama ialah ucapan La ilaha illallah, dan serendah-rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Sifat malu itu satu cabang dari keimanan. Jadi yang tertinggi itu ucapan La ilaha illallah. Yang rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Apapun di jalan, kalau kita tahu ada sesuatu yang bisa mengganggu jalannya orang, maka itu adalah satu kebaikan, ya, satu ibadah yang bisa menjadikan sebagai tolak ukur bahwa kita beriman, karena salah satunya adalah yang terendah itu menyingkirkan sesuatu dari jalan, ya, dan sifat malu, ya, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi ucapan La ilaha illallah itulah iman yang tertinggi, dan itu apabila kita menyampaikannya dengan penuh keyakinan, insya Allah ucapan La ilaha illallah itu menjadi satu kunci kita sebagai muslim, sebagai orang-orang Islam untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan sebagian dari riwayat tentang iman dan kunci La ilaha illallah sebagai kunci utama untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita sambung dengan riwayat-riwayat yang lain tentang keimanan ini, dan insya Allah juga masih berkaitan juga dengan lafaz La ilaha illallah, atau lengkapnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagai syahadat kita selaku orang muslim. Akan kita sambung dengan riwayat yang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.